Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah mampir ke video saya. Video ini adalah penugasan mata kuliah pemrograman visual. Perkenalkan, nama saya Enda Subekti dengan NIM A4101700032. Oke deh, yuk langsung ke materinya. Jadi, materi yang pertama adalah algoritma dan cara penulisannya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kata logis atau logika merupakan kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis. Hasil algoritma harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Langkah yang salah akan memberikan hasil yang salah. Algoritma deskriptif, langkah-langkah pemecahan masalah yang dituangkan dengan untaian kalimat deskriptif. Contoh, program persegi panjang. Program untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritma, masukkan nota input panjang dan lebar persegi panjang. Hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan luas persegi panjang. Algoritma flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Dan yang sebelah kanan ini adalah contoh flowchart mencari luas persegi panjang. Algoritma pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh, algoritma luas persegi panjang, menghitung luas persegi panjang. Untuk deklarasinya, panjang, lebar, luas, integer. Deskripsinya, read panjang, read lebar, luasnya adalah panjang kali lebar, right luas. Selanjutnya adalah struktur dan tipe data. Struktur dan tipe data. Struktur data adalah data yang telah diorganisasikan ke dalam penyimpanan yang diformat, biasanya sebuah database, sehingga elemen-elemennya dapat dibuat beralamat untuk pemrosesan dan analisis yang lebih efektif. Tipe data dalam pemrograman adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai variabel apa dan jenis operasi matematis, relasional atau logis yang dapat diterapkan tanpa menyebabkan kesalahan. Dan ini adalah contoh tipe data. Pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program yang perancangan antarmukanya dilakukan secara visual dan berbasis GUI atau Graphical User Interface dan terpisah dari penulisan kode-kode programnya. Konsep pemrograman visual. Visual memakai konsep event-driven. Kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan di awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Jadi alur jalannya program bisa berbeda untuk setiap program dieksekusi. Modul. Mengidentifikasi modul. Nama modul adalah deskripsi singkat dari modul tersebut. Identifikasi dari sebuah modul juga memuat angkanya. Sebuah modul dapat memiliki sebuah subordinat modul. Jika modul itu juga menjadi subordinat paling sedikit satu buah modul. Ciri-ciri modularitas. Memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil. Modul yang dibentuk memiliki kesatuan tugas atau fungsi maupun satuan proses atau prosedur. Setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun, dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir. Memiliki main program dan subprogram atau modul, biasanya digambarkan dengan structure chart. Sifat-sifat modul yang baik. Yang pertama adalah fan-in, yang tinggi, yaitu semakin sering suatu modul dipanggil oleh pengguna, makin tinggi nilai fan-in. Yang kedua, fan-out yang rendah. Makin sedikit tugas yang dilakukan oleh suatu modul, makin rendah nilai fan-out. Dengan demikian, makin spesifik tugas yang dikerjakan oleh modul tersebut. Yang ketiga, self-contained, atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Form.
Form, satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain. Dapat menerima tugas dan memberi rekayasa terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Dalam form terdapat objek-objek yang ditambahkan, bisa berupa toolbar, menu pada program. Form biasanya digunakan ketika kita meletakkan objek apa saja yang akan dipakai dalam program. Di dalam toolbox, terdapat objek-objek yang diletakkan dan didesain dalam bagian form. Form merupakan suatu objek yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi. Akan tersedia secara otomatis form yang baru bila membuat program aplikasi baru, yaitu dengan nama form 1. Umumnya di dalam suatu form terdapat garis titik-titik yang disebut dengan grid. Desain form dilakukan untuk merancang atau menyusun layout sebuah aplikasi sebelum dilakukan pemberian coding. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam menghasilkan aplikasi yang diinginkan. Bentuk form dalam DLP adalah sebagai berikut. Langkah pembuatan program. Yang pertama, merancang model atau bentuk yang akan ditampilkan pada sebuah form. Yang kedua, mengatur properties yang diperlukan pada objek atau komponen yang digunakan. Yang ketiga, mengisi kode programnya atau coding melalui event dan method. Yang keempat, menjalankan atau running atau mengeksekusi untuk melihat hasilnya. Pengelompokan form. Yang pertama, form dinamis. Form yang dapat dengan mudah didesain seperti diubah bentuk dan ukurannya, disisipi objek kontrol, atau ditugasi perintah-perintah yang diingini program. Yang kedua, form statis. Form yang tidak dapat didesain dan hanya dapat dipanggil melalui rutin kode, contoh message box dan input box. Walaupun sebetulnya form ini dapat didesain, pendesainannya tetap saja harus melalui rutin kode. Properti. Properti digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam satu objek biasanya memiliki beberapa properti yang dapat diatur langsung dari jendela properties atau lewat kode program. Dalam properti, kita bisa mendapatkan informasi mengenai warna, tinggi, lebar, dan posisi sebuah objek. Pada tiap properti memiliki nilai yang dapat mempengaruhi cara objek ditampilkan atau cara objek bekerja, dan juga bagi sebuah objek properti biasanya mirip dengan variabel lokal dalam prosedur. Properti langsung berkaitan dengan objek dan digunakan oleh proses-proses yang ada dalam objek. Properties merupakan informasi mengenai kontrol atau objek yang dibuat dan bertugas menyiapkan segala bentuk dan kontrol yang diperlukan dalam perancangan user interface maupun pemrograman. Properties pada setiap objek berbeda-beda, itu karena setiap objek memiliki fungsi berbeda-beda pula. Ini adalah bentuk properties dalam DLP. Selanjutnya adalah field. Suatu field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data seperti nama, alamat, di mana kumpulan dari field membentuk record. Suatu atribut berasal dari record yang menunjukkan atau menampilkan suatu item yang berasal dari data seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Kumpulan yang berasal dari field membentuk suatu record. Record merupakan kumpulan dari field yang menggambarkan satu unit data individu tertentu. Field name wajib diberi nama untuk membedakan field yang satu dengan yang lainnya. File representation, jenis field atau karakter, teks, tanggal, angka, dan sebagainya. Lebar field, ruang maksimum yang bisa diisi bersama dengan karakter-karakter data. Field value, isi yang berasal dari field untuk tiap-tiap record. Dan yang terakhir adalah scheme. Scheme adalah konsep-konsep atau rencana dalam pemecahan masalah. Tahapan-tahapan dalam scheme yang pertama, analysis of the problem. Yang kedua, conceptual design. Yang ketiga, embodiment of schemes. Yang keempat adalah detailing. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.